nama saya Iketut Jirnaye, tugas sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Jadi di jenjang pendidikan sudah habis, yaitu tamat S3 doktor. Nah, kebetulan di masyarakat juga sering dipakai sebagai penggelingsir istilah Bali, sering dimintai pendapat, menyelesaikan masalah di keluarga besar di Dadio juga. Nah, sementara setiap pendapat-pendapat itu bisa dipakai. Pertanyaan pertama, gimana sih masyarakat Bali itu melihat pernikahan? Esensi pernikahan itu apa? Ya, pernikahan di adat Bali itu kan yang boleh dikatakan sah secara adat itu harus ada saksi dari adat, ada upacara, itu baru sah. Tapi dari segi kedinasan itu kan harus bukti undang-undang tahun berapa itu tetap, sehingga ketika ada upacara pernikahan pasti menghadirkan dari penjuru adat sebagai saksi, kemudian dari dinas itu paling tidak itu kepala dusun itu untuk menyelesaikan administrasi nantinya. Gitu. Kalau misalnya kan topik wawancara ini mengenai isu hamil di luar nikah. Yeah. Kalau misalnya agama Hindu Bali sendiri melihat situasi seperti itu gimana? Kalau katakanlah pernikahan itu terjadi karena lebih dulu ada kehamilan, kalau dulu masyarakat Bali secara keseluruhan itu memandang hal yang salah, sehingga ada istilah astre, tidak diakui oleh keluarga itu anaknya itu sama dengan anak yang tidak sah, sehingga kalau tidak sah dari segi hak dan kewajiban di keluarga nanti tidak dapat ya, jadi terbengkalai. Nah, kemudian terjadi pergeseran situasi karena tidak bisa disetok karena situasi keadaan seperti sekarang itu kecanggihan alat komunikasi, sering sekali anak-anak SMP SMA itu hamil itu harus dinikahkan kan begitu. Kalau tidak dinikahkan ini munculkan masalah baru, sehingga secara perlahan pandangan masyarakat Bali yang tradisional seperti itu sudah ada perubahan. Kalau hamil itu seperti di desa Pak sendiri, caranya menyikapi ketika ada warga yang melapor akan melaksanakan upacara nikah, itu di desa adat, di kepala adat di desa, itu katanya umpamanya yang laki itu warga dari desa tersebut, ditanya istrinya, calon istrinya gimana, hamil apa enggak? Bilang hamil. Ya, kalau hamil nanti akan dikenai pertama uang 200.000 itu dari desa adat ini untuk membeli peralatan perlengkapan upacara untuk permohonan maaf nanti. Itu namanya guru piduke. Itu secara kolektif dilaksanakan setiap odalan di Pura Bali Agung sekitar Oktober. Itu secara kolektif semua itu yang berkasus seperti itu, baik ngambil umpamanya di desa itu, artinya yang perempuan dari desa itu juga hamil, nanti dia harus datang bersama-sama memohon maaf atas perlakuan yang salah seperti itu melalui ritual upacara yang namanya guru piduke. Jadi uang 200.000 itu untuk pembelian sarana bantat itu upacara itu yang berjalan di desa Pak itu desa Les, Kecamatan Tenjabula, Buleleng. Nah, barangkali karena ini masalah adat sudah ada komunikasi dengan adat yang lain untuk menangani kasus yang sama, mungkin seperti itu. Karena Pak sedikit ada penelitian ke desa lain. Karena itu kalau tidak diselesaikan, nanti berapa ada orang yang tidak punya status. Jadi kan munculkan masalah baru secara sosial. Gitu. Nah, penanganannya seperti itu. Ini kan dari desa adat sebetulnya kan membuat aspek jera supaya tidak melakukan hal-hal yang belum boleh dilakukan sebelum sah menikah kan begitu. Tapi itu juga tidak berpengaruh banyak. Kenyataannya tiap hari baik atau dewasa orang ada saja warga yang seperti itu.
Kalau misalnya terlanjur, misalnya kan dia ada mengandung, apakah ada konsekuensi, kan tadi itu konsekuensi secara adat, Ya, kalau konsekuensi niscalanya misalnya, atau dari leluhur atau apa, itu ada nggak? itu tidak ada. Itu nanti melalui upacara ritual Guru Piduka itu yang dilaksanakan secara kolektif. Di situ pemimpin upacara, pemangku itu sudah memohon maaf ke masing-masing leluhurnya. Itu beda-beda dari klan mana dia itu mohon maaf. Ya kita kan sebagai umat Hindu khususnya, kesalahan itu bisa memohonkan maaf melalui pemimpin upacara dengan sarada Banten seperti itu. Kita percaya gitu. Kalau misalnya kan ada yang dia nggak lanjut nikah, tapi ada yang mengambil jalan aborsi. Kalau misalnya masyarakat Hindu Bali itu melihat aborsi seperti apa? Kalau aborsi itu belum pernah Pak dengar itu muncul sebagai kasus di desa adat. Yang ada kasus lain, hamil tetapi tidak ada yang mau mengakui kehamilannya. Tetapi si perempuan ini yang hamil ini dipanggil oleh perjuru adat, di sana ditanya terus kira-kira siapa yang punya, kadang-kadang kan satu orang yang menghamili tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya si laki-laki ini dipanggil oleh desa adat, harus mengakui. Entah nanti kalau sudah berkeluarga cerai lagi itu urusan dia, yang penting sah dia mengakui, dibuatkan upacara itu supaya tidak terjadi anak yang terbengkalai atau tidak punya status dia. Jadi itu lebih ke masalah masyarakat adatnya gimana caranya mengurus ya? Ya. Dan di adat itu pasti kesepakatan antara perjuru adat dulu, parum kan gitu, bagaimana mengatasi masalah-masalah seperti ini. Mungkin pertanyaan terakhir, menurut ini lebih ke pandangan pribadi sih, menurut Bapak pribadi, misalnya terlepas dari kasus seperti itu, misalnya kasus-kasus lain, apakah masyarakat Hindu Bali atau ajaran Hindu Bali tersebut memiliki dipengaruhi oleh misalnya hal-hal sosial seperti gender, misalnya antara laki dan perempuan, atau misalnya kasta dan sebagainya macamnya. Kalau misalnya dipengaruhi, mungkin bisa diberikan salah satu contoh. Kalau maksudnya pernikahan beda kasta. Kalau beda kasta itu kan tergantung, biasanya begitu. Kasta yang merasa lebih tinggi kan gitu, jadi golongan sosialnya, status sosial lebih tinggi, itu tidak akan mau melaksanakan upacara seperti orang nikah sesama status sosialnya sama. Jadi orang di Bali itu kan yang paling dianggap paling bawah itu status sosialnya orang kaula, jadi bukan sudra. Sebetulnya di Bali tidak mengenal sudra. Kalau sudra itu di India itu memang didiskriminasi dia. Di Bali paling bawah, tetapi pandangan sekarang sudah berubah. Kalau manusia itu sebetulnya sama kedudukannya, status sosial sama. Walaupun ada merasa lebih tinggi, pokoknya Gusti Triwangsa itu hidup bagus itu sama. Tetapi ini kan masalah sosial namanya, supaya tetap eksis yang Triwangsa itu merasa lebih tinggi gitu. Tapi sekarang sudah berubah, ada perubahan. Jadi upacara berjalan biasa. Sama juga kalau yang satu sosial merasa di bawah seperti kaula ngambil yang lebih tinggi, biasanya dulu kan dibuang itu. Tidak boleh ada kata minta atau memadek itu, dibuang, anggap tidak punya anak, selesaikan sendiri dari situ. Itu dulu. Tapi sekarang ada masih seperti itu, sudah berkurang. Sudah semakin banyak yang sadar. Ini kan manusia, kita harus perlakukan sebagai manusiawi. Gitu. Jangan ada pandangan ini lebih rendah. Kalau memang lebih rendah itu kenapa ambil dipakai istri? Cari aja yang setingkat begitu. Itu sudah ada perubahan. Nah, contoh kemarin itu Pak kebetulan menyelesaikan pernikahan itu dari kampung, yang laki dari kampung mengambil Gusti
cewek dari Tabanan, tapi diberikan artinya apa itu yang meminang, diberikan izin meminang karena keluarga itu sudah sadar kalau yang tidak sadar meminang tidak boleh itu. Makanya pakai kawin lari kalau sudah buntu seperti itu. Kawin lari pun kalau diteliti pada akhirnya akan cair itu ketika anaknya sudah punya anak. Jadi cucu ya, cucunya akan menjadi jalan untuk membuka pencairan hubungan itu. Banyak kejadian seperti itu. Malah dulu ada ini teman ngambil dayu dari Sanur, padahal teman itu kan orang Kaula. Woi, galak keluarganya dibuang. Tapi ini si dayu ini setiap ada odalan di geria datang Maturan, tapi Maturan jauh di bawah tempatnya. Suaminya tidak berani masuk ke geria, di jalan menunggu. Nah ketika sudah punya anak sekitar umur 2 tahun, anaknya kan ikut bergabunglah, berbaur dengan anak-anak sebaya seperti itu bermain. Nah mertuanya ini yang laki nanya pada istrinya, ayo kok ada orang lain ini satu ini dari mana ini? Dijelaskan, ini cucu kita, anaknya Dayu yang diambil, nangis kakeknya itu, langsung dirangkul. Mulai saat itulah cair hubungan itu, gitu loh. Itu seperti di sinetron kan banyak seperti itu, gitu. Semua sudah ada pergeseran. Mudah-mudahan lama-lama sudah menjadi kesadaran kolektif, tidak ada lagi pembatasan ini lebih tinggi, lebih rendah. Berarti bisa dibilang mungkin ajaran-ajaran yang dulu yang datang ke sini udah bisa berubah lah ya karena Iya, karena masyarakat Bali itu sekarang kan berpikir artinya kenapa seorang Brahmana umpamanya kawin dengan yang laki dia ngambil tuh dari kaula dibatasi seperti itu. Ya mungkin ini leluhur dari Brahmana itu yang membuat catatan-catatan itu ditulis di lontar, tidak boleh dari begini. Itu kan buatan manusia untuk tetap menjaga eksistensi klannya dia. Sekarang udah mulai berubah, ada perubahan. Oke. Ya makasih banyak Pak, itu Ya. aja pertanyaannya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya.